Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Indah Wahyunur Rasyida, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahap 3 tahun 2025 di LPDK Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0622082559. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 2 Soko kelas 8E dengan materi menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Tepuk semangat. Alhamdulillah hari ini sehat semua dan bisa mengikuti pembelajaran pada pembelajaran PAI ya nantinya. Oke, mari kita sejenak memejamkan mata sebentar saja sebelumnya mindful breathing ya. Jadi di mana kita memejamkan mata sebentar untuk tarik nafas dalam, kemudian ditahan sebentar dan dikeluarkan untuk berfokus nanti pelajaran ke depan. Oke, 1, 2, 3. Hembuskan. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Hasil. Berdoa mulai. Berdoa sudah. Setelah berdoa dikatakan dengan selawat agar urusan kita dimudahkan. Oke, silakan kita baca bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah. Semoga dengan kita membaca bersama-sama selawat ya akan berbuah kebaikan dan kelancaran memudahkan segala urusan kita baik itu belajar maupun kegiatan yang lainnya. Allahumma amin. Oke, sebelum itu Nora Bunda akan mengabsen ya dari kelas 8E ini. Apa hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Gimana kalau bisa masuk semua tidak ada batas ya, karena biasanya masuk tidak masuk, nah itu biasanya kami pindah sedikit. Ya, oke, tidak apa-apa. Di sini Guru akan memberikan satu kata benar atau salah. Kata-kata jujur lebih berharga daripada dusta yang manis. Benar atau salah? Benar ya? Apa kira-kira jawaban yang benar? Kenapa? Benar. Karena apa? Katakan yang jujur lebih berharga daripada dusta yang manis. Nah, tadi kalian sudah menjawab benar, bahwa pernyataan itu benar. Nah, coba alasan yang menjadikan jawaban yang menjawab ini benar apa? Karena jujur lebih baik daripada berbohong. Oke. Kemudian di sini apa yang terlintas di pikiran kalian ketika
perbuatan yang baik. Dua sifat itu perbuatan yang baik yang seharusnya yang memang harus dimiliki oleh setiap manusia. Oke, kemudian yang kedua, perbuatan yang baik ya. Ya, mengapa kedua sifat ini penting dalam kehidupan kita? Tadi kan apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar amat dan tujuh. Yang sekarang mengapa kedua sifat itu tadi penting dalam kehidupan? Ya, udah coba. Karena akan berdampak baik pada diri sendiri. Karena akan berdampak baik pada diri. Contohnya, misalnya kita berbuat jujur, ya, akan dipercaya orang lain, ya, yang tua ataupun yang muda. Kalau kita berbuat amanah, kita orang yang bertanggung jawab. Oke, itu ya. Di sini ada satu video singkat, coba disimak ya dengan seksama. Coba kita simak apa yang ada di dalam video ini. Ini kejadian sebelumnya. Sama-sama kan? Biar itu. Yang bisa akan menentukan sikap kita, menentukan siapa kita. Ada godaan datang. Janji yang harus ditepati. Dan memberikan kesempurnaan.
tahun kemudian. Nah, buah dari kejujuran itu adalah sempurna. Jadi bila mana memang kita memang tidak apa ya, tidak secukupan orang lain. Cuma kalau kita bertakwa iman ya, menanamkan ketakwaan dan iman pada diri kita, maka akan buah itu tidak hanya sekedar kejujuran saja seperti yang tadi, maka lebih ya seperti itu. Paham sampai sini ya? Jadi budi yang tadi anak dan Asman tidak mengharapkan apa itu tadi ya? Tidak mengharapkan iman. Jadi ya amanah kan biasanya kadang jujur atau amanah pun mengembalikan, tapi mesti ada imbalan ya, kepinginnya ya, tidak semua seperti itu. Paham sini ya? Dan sini menggunakan memberikan pembelajaran kedua ya, tujuan pembelajaran dari topik itu sendiri. Peserta ini mampu mengidentifikasi dari nanti yang berkaitan dengan sifat amanah dan jujur yang benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Tiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam amanah dan jujur dalam kehidupan sehari. Empat, peserta didik menunjukkan kesadaran akan pentingnya sifat amanah ini dan jujur dalam pribadi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosialnya. Karena kehidupan pribadi dan sosial itu yang bisa mengkolaborasikan ya kita ya terhadap sosial orang lain ataupun pribadi dalam diri kita. Mana tujuan ini yaitu dari pembahasan kita pada bab 3 ini tentang apa anak-anak? Tentang menjadi apa? Menjadi pribadi yang berintegritas dengan sikap amanah dan jujur. Oke, karena pribadi yang berintegritas itu dia yang pribadi yang utuh, yang bisa mengerjakan atau mengintegrasikan, menghubungkan ya semuanya kerjaan hal amanah dan juga jujur dalam hidupnya. Karena biasanya bisa menjalankan amanah dengan benar, tapi jujurnya agak sulit. Kalau bisa kebalikannya, jujurnya memang istiqomah tapi amanahnya kurang. Seperti karena setiap individu orang itu tidak sama. Oke, mari kita pembelajaran intinya. Dalil nanti tentang amanah dan jujur ada dua, yaitu tentang amanah dari yang menerangkan tentang amanah dan juga dari yang menerangkan tentang kejujuran ya. Yaitu yang pertama dari yang menerangkan tentang amanah dari Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Silakan dibacakan. Siapa? Jadi maju gak apa-apa. Kecil, maju lagi gak apa-apa. Kemudian di mana Quran surat Al-Ahzab ayat 72 ini ya kami telah menurunkan amanah kepada langit dan bumi, gunung. Jadi kan langit dan bumi, gunung itu juga termasuk makhluknya siapa? Makhluknya Allah SWT. Di mana sifat amanah itu pertama ditawarkan kepada makhluk Allah selain manusia. Tetapi, nah di situ bagaimana? Semua enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, ya. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia, sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh ya. Karena manusia diciptakan sempurna, tapi juga godaannya sangat, ya. Karena manusia itu dia tidak akal pikiran, maka ya manusia dijadikan dengan jadi oleh itu apa? Karena manusia ketika memang dia benar-benar dengan amanat itu akan
masih banyak lagi, bisa dicari lagi ya. Kemudian pengertian dari amanah. Amanah ini dalam bahasa Arab berarti apa? Amanatan, yang berarti aman, ya. Tenang, hilang rasa takut. Karena kalau misalnya kita tidak amanah, pasti akan selalu was hukum tapi ataupun takut, ya, takut antara ditanya ataupun yang lain sebagainya, tergantung aman yang seperti apa yang diembankan kepada diri seseorang. Secara istilah, ya, amanah berarti sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya, ya. Kemudian amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, ya, baik terhadap Allah SWT, orang lain maupun diri sendiri. Kemudian dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi apabila kita sudah diberi amanah, ya, maka kita harus menjaga dari segi keamanannya. Kemudian ketentraman dan sehingga dapat dipercaya itu perkataan dari orang itu timbul. Ya, kalau kamu sudah diberi dipercaya itu amanah itu tadi, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, di sini apa saja sih macam-macam amanah? Dan berapa amanah? Ada di 3. Yaitu yang pertama amanah terhadap Allah SWT, yang kedua amanah terhadap sesama manusia, dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Bila mana amanah terhadap Allah SWT ini berarti berupa keadaan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kalaupun yang diperintah itu yang baik, ya berarti harus dilakukan. Kalau yang diperintah jauhi, berarti harus menjauhi, ya. Diperintahkan untuk dijauhi, ya dilaksanakan, tapi dijauhi karena perintahnya satu perintah itu untuk dijauhi, ya. Dilaksanakan untuk dijauhi, tapi dilaksanakan jangan dilaksanakan juga, padahal itu dilarang. Paham, ya? Harus kita pahami harus sampai sini. Contohnya di sini ada 2 contoh, ya, 2 kategori contoh. Di sini adalah sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, kemudian berkurban dan lain sebagainya. Di sini kalau misalnya yang sholat, puasa, zakat dan haji itu bisa masuk di contoh dari kategori khusus. Kemudian yang 2 berkurban dan sedekah itu masuk kategori umum. Nah, macam amanah terhadap banyak, ya. Jadi kalau misalnya yang khusus, individunya itu yang seperti apa jalanannya. Kalau yang khusus, yang umum, itu berinteraksi dengan orang lain. Paham? Amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya apa? Ketika dititip barang, ya, pesan, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak, jangan sampai salah orang, ya. Karena pesannya itu sudah jelas kepada si A, kepada si B, harus disampaikan sesuai dengan apa yang diminta, meskipun itu perkataan ataupun barang. Di sini ada 2 kategori, dan amanah yang berbentuk non materi tadi ada materi dan juga non materi, ya. Yang barang atau tadi yang dititipkan pesan atau barang berarti itu materi, ya. Sedangkan yang non materi, misalnya jabatan atau kepercayaan yang diberikan oleh orang kepada diri sendiri, contohnya menjadi ketua kelas, ketua OSIS, kemudian ketua RT, ya, yang lainnya. Itu semua itu, atau tidak hanya ketua, wakil, pokoknya yang diberikan jabatan di situ, sekretaris, bendahara. Nah, semuanya itu mendapatkan amanah, termasuk tidak hanya 1-2, ya, tidak hanya label sekretaris atau bendahara, tidak, ya, karena itu bertanggung jawab dalam segi itu tadi. Kalau bendahara yang ngurusi apa, kalau sekretaris yang ngurusi apa, itu harus ditanggung jawabkan. Ketua sebagai umumnya bertanggung jawab umum. Paham, ya? Itu yang kedua. Kemudian amanah kepada diri sendiri, yaitu amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya dari menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan diri sendiri, ya, diri manusia. Kemudian kebahagiaan, tanggung jawab terhadap segala
yang ada di dalam diri manusia dan juga berguna bagi dirinya. Jadi manusia itu sudah diberikan kesehatan, kesempurnaan, jadi harus dijaga. Karena apa ya? Manusia kalau tidak menjaga, ya akan rusak seperti kata media yang tidak dijaga, ya akan rusak seperti itu. Paham ya? Contohnya ini. Misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta dan lain sebagainya. Ya, kesempatan di mana kita bisa berjuang. Ya sempit itu kan, jadinya kalau kita mengharapkan kesempatannya, ruang ada tidak ada. Ya, ada sempit lah, ruangnya. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Amanah tadi dibagi menjadi berapa macam? 3. Ada apa saja? Perbuatannya harus berkesinambungan dengan perbuatan. Kalau dikatakan jujur itu perkataannya saja tapi perbuatan tidak sama, maka apa harus yang dikatakan itu? Bohong, sama dengan bohong. Berbicara seperti ini tapi tidak ada kenyataannya samanya bohong. Ya, meskipun dibalik kelakuannya perbuatan seperti ini tapi perkataannya berbeda sama. Ya, kemudian jujur secara bahasa ya, dalam bahasa Indonesia berarti jujur lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Nah, bohong sama curang kan sama ya. Curang itu kan berkaitan dengan temannya ya. Ada secara langsung. Secara istilahnya, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita fakta. Berita fakta yang kalian dapatkan, nah berarti itu menyampaikan kepada orang lain. Jadi kalau diperlukan silakan dilaksanakan, maksudnya diberitahukan kepada orang itu. Ya, kalaupun sesuai seperti berita, fakta, gitu ya, itu sesuai. Karena apa? Nanti kalau tidak sesuai, akan samanya kita akan berdusta. Kita mengurangi ataupun menambahi apa yang dibicarakan itu. Jujur itu apa anak? Jujur itu sikap yang lurus hati. Jadi menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Bila mana itu terberikan, ya, atau mendatangkan orang dan yang lainnya. Yang kedua, jujur tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya sebagai misalnya perlombaan, kamu berlomba aturannya seperti ini, ya maka harus dilakukan seperti itu aturannya. Ya, dan ketika tidak sama, tidak sesuai, maka itu yang disebut dengan curang. Ketiga, kata siddiq dalam bahasa Arab artinya benar, merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Siddiq itu juga merupakan gelar bagi siapa yang sudah diturunkan untuk siapa? Panutan kita yaitu Nabi Muhammad. Ya, kamu bisa dalam Indonesia atau KBBI, jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan kejujuran ialah kelurusan hati dan kelurusan sama. Ya, intinya jujur itu harus sesuai dengan perkataan, perbuatan dan juga apa? Dan juga apa? Tidak curang. Ya. Nah, sini paham? Jujur ini ada kategorinya ya. Nah, jujur dalam perkataan, jujur dalam perkataan, perbuatan dan juga jujur dalam niatnya. Kalau niat kita awalnya sudah salah atau sudah berbuat jelek, maka gimana? Ya, buatnya tidak kesempurnaan lagi. Ya, bisa jadi buatnya kegagalan ya seperti itu. Tidak tahu, kita tidak mau tahu gagalnya gimana dan sebagainya. Hanya Allah yang tahu seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Tidak. Oke. Ini sudah dibagi kelompok ya. Kemudian tidak akan membagikan
Setiap kelompok KPD-nya silakan dijawab ya. Dari dua soal ini silakan dijawab sesuai dengan apa yang sudah kalian terima materinya tadi. Empat ya? Tiga, empat itu yang pertama 4 ya. Yang belum yang mana? Sudah semua? Nah, silakan dijawab ya. Dari dua dasar atau dua sumber bukunya dari amanah dan jujur itu sudah ada ya dalam pedoman kita yaitu Al-Qur'an. Maka kita harus tunaikan itu, harus kita laksanakan karena sesuai dengan perintah Allah SWT. Jangan lupa dikasih nama yang di pojokannya itu ya, di bawah itu ya, di bawahnya. Kalau yang belum paham, sambil menulis ya, kita biar tetap semangat lagi. 1 kali tepuk semangat. 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 Ayo biar semangat mengerjakannya. Ingat lagi ya, bahwasanya yang amanah itu manusia itu menerima ya, karena apa? Ketika dia bisa menjalankan sikap amanah itu ya, maka jazanya, balasannya adalah surga. Itu nanti tahu sendiri ya. Yang bisa melakukan semua itu adalah dan bisa dibilang di sini bahwa manusia itu apa? Dia tidak berpikir sampai jauh-jauh itu ya. Tapi lepaskanlah ada yang ditanyakan boleh jawab sudah pasti.
tentang di sini kelompok sini tentang amal terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang di sebelah sini amal terhadap sesama manusia, dan juga di sini terhadap diri sendiri. Sedangkan di sebelah situ jujur jujur dalam perkataan, dan sebelah sana jujur dalam perbuatan. Nah, silakan didiskusikan, nanti bisa satu kelompok satu kertas ya. Satu kelompok kertas, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Diskusi ya, diskusi kelompok. Silakan sharing sama temannya ya, yang mungkin jujur perkataan, jujur perbuatan, nanti juga ada jujurnya. Jadi bisa di hasilnya dipresentasikan ya.
nanti coba diganti lagi, nanti siapa yang akan menyampaikan ya. Dari yang mana terhadap buat daripada amanah terhadap Allah SWT tadi dua kategori, yaitu yang umum dan juga yang khusus. Kalau yang umum itu yang ada setiap orang setiap itu. Kalau yang umum kan tidak semuanya, berbagai macam ya, bisa orang itu sedekah, bisa dia apa namanya melaksanakan apa tadi? Ya itu. Ada yang sudah selesai, kalau sudah selesai kira-kira disiapkan apa namanya siapa yang akan membacakan di sini. Nah, saya jelaskan sedikit dari pemahamannya. Sudah? Ada yang belum kelompoknya? Sudah semua? Sudah semua. Sekarang coba dipegang kertas diskusi yang sudah kalian diskusikan tadi hasilnya. Nah, berulang kalian akan memberikan kesempatan pada kelompoknya ini. So, siapa yang akan mempresentasikan di sini? Ya, silakan. Ini ada ke teman-teman ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok sendiri. Amanah terhadap Allah. Tugas-tugas keagamaan yang menjalani tanggung jawab manusia. Menjauhi larangannya, menjalani hikmatnya, seperti mencari ilmu, bekerja, sains, contoh khusus sholat, puasa, zakat, haji, ibadah umum, sedekah. Nah, berarti kalau yang bisnis tadi termasuk dari ibadah yang apa? Yang apa anak-anak? Umum. Yang khususnya adalah sholat, puasa, zakat, haji. Nah, sampai sini paham ya? Terima kasih. Sini silakan kembali. Ya, yang kelompoknya ini siapa? Silakan apa? Tadi amanah nggak ada? Tinggalkan sendiri. Amanah sebagai sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada langsung dari manusia lainnya, baik dalam materi maupun non materi. Contohnya, amanah materi menitipkan benda harta kepada seseorang. Amanah non materi jabatan atau kepercayaan diberikan oleh orang kepada diri sendiri. Jadi kalau misalnya amanah yang sama orang itu ada dua juga, non materi dan non materi. Kalau materi itu bisa berupa benda atau apa? Barang ya. Uang ya, uang misalnya uangnya sebesar ini 30.000 dititipkan kita berikan kepada akhirnya yang ketinggalan tadi uang satunya. Berarti kita memberikannya memenuhi amanah kita harus diserahkan kepada teman kita sebesar 30.000. Paham ya teman-teman ya? Terima kasih. Saudara duduk silakan. Ini Bapak Adalah silakan. Jadi
kalau pada diri sendiri apapun yang sudah diberikan oleh Allah SWT harus kita jaga. Waktu luang lah kita gunakan untuk olahraga atau membaca, menambah ilmu. Nah seperti itu ya. Makan makanan yang bergizi. Jadi kita bisa memilih, banyak sekali sudah tersedia makanan itu. Kita hanya memilih sebagaimana kalau misalnya kita cocok nggak dengan makanan ini, kalau masih tidak cocok atau mengandung apa, sudah kita apa punya alergi, kita tidak boleh apa memakan itu karena kita sudah terganggu ya. Nah, alergi berarti kita sudah terganggu, berarti tidak sembuh. Nah, tetapi tetap harus kita jaga. Itu terima kasih. Nah, kelompoknya ya di sini juga boleh. Sudah niatkan ya kita lakukan, jangan diniatkan tapi perlakuannya berbeda. Berarti kita membohongi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi salah satu caranya ya yang paling mudah itu kita telepon dan kontak dari lingkungan sekitar ya terjauh. Kepada diri sendiri penting ya, kalau kita membohongi diri sendiri itu sampai malam tidak ada gunanya ya. Ya sama saja itu akan tidak malah kepada diri sendiri juga ya. Kaitan apa ini dua sifat ini kelompok sebelahnya. Nah tadi silakan. Untuk kepada jujur menghindari perkataan bohong walaupun dengan memakai gambaran lagi bahwa orang mampunya pemahaman tahu perkataan atau kebenaran. Kita berkata bohong ya atau tidak jujur atau jujur tapi sebagai bercandaan itu juga apa tidak memberikan teman itu apa hati yang senang ya, melainkan sedih atau kecewa. Kalau kata-kata itu sesuai fakta, kenapa harus digunakan untuk bercandaan? Nah itu saya tidak pantas seperti itu. Berarti itu tadi kalau misalnya jujur itu boleh, tapi kalau digunakan untuk yang lainnya, ya perbuatan kita itu loh, ya berarti tidak cocok, ya tidak cocok dengan itu. Nah sampai sini bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Kemudian tadi yang sudah diselesaikan ya. Nah, coba mana ini sudah. Nah, sudah. Ya, kelompok ini mana? Ini diskusi. Yang kata tadi yang 4. Nah, ini 1. Nah, itu kelompoknya itu. Ini diskusi. Nah, kurang ini. Diskusi. Terus mana lagi? Dan kelompok lagi. Berarti Allah akan menawarkan itu sifat amanah ya. Bahwasanya sifat amanah dan jujur tidak bisa dipisahkan ya. Bila mana mau dikatakan orang yang berintegritas, maka kedua ini harus kita jalankan. Oke, terima kasih. Sekarang orang Bu Indah akan memberikan satu tugas. Kalian bisa membuat satu media dan di situ silakan membuat poster ya. Aman dan jujur dengan durasi 10 menit ya. 7 menit sampai 10 menit lah ya. Nah, silakan dibuat dengan sesama yang seperti apa itu. Ya. Boleh sambil diskusi sama temannya, tidak apa-apa. Bagaimana sih? Nah, itu bisa digunakan untuk apa anak-anak? Mengingatkan diri kita. Karena kalau kita bisa post di medsos, media sosial, nah itu mungkin bisa mengingatkan orang lain yang terhadap apa ya perilaku kita, ya perilaku kita selama mungkin di sekolah ataupun di rumah atau di luar rumah, bukan masyarakat ya. Nah itu tugasnya bisa dikirim mulai dari ini yang sudah mulai pindah ya.
biar kita tetap semangat ya. Sekali tepuk semangat. Kita lihat yang kalian gunakan untuk kata-kata untuk dijadikan poster itu, silahkan dilihat dulu apa yang sudah terkait, sudah sesuai ya terhadap orang apa pribadi yang berintegritas itu bisa menjaga dengan sikap amanah dan jujur. Sudah sesuaikan ya, boleh ditambah yang lain contohnya atau kebiasaannya. Jalan itu ya, nggak boleh tanam di 4 menit ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kalian berarti juga ahlinya ya, itu ya. Yang sudah selesai, yang ada yang belum selesai. Nah, silakan yang sudah selesai sekarang dikirim di link yang sudah berikan ya, sudah ya. Nah, ya sekarang hikmah atau manfaat amanah dan jujur. Nah, bila mana kita sudah melaksanakan daripada amanah jujur dalam keseharian, kita menjadi orang yang berintegritas ya. Yaitu apa? Kita akan dapatkan apa tadi yang sesuai dengan video kita tadi, buah kejujuran ataupun buah amanah. Nah, yaitu apa? Meningkatkan keimanan, kemudian terhindar dari sifat munafik ya, yang menjelekkan orang ya, ataupun memberitahu tetapi dia malah melaksanakan. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain susah ya anak-anak ya. Terhadap teman sendiri kadang susah loh ya. Nah, jadi gimana caranya kita itu untuk dapat kepercayaan ya, berarti harus sesuai, harus dilakukan dengan benar ya, seperti itu. Dan juga apa? Memperoleh kebaikan dunia ya. Di dunia kita memperoleh, nanti juga di akhirat juga akan dapatkan. Maksudnya kalau kebaikan di dunia itu dipermudah segala urusan karena kita selalu melakukan yang baik. Nah, seperti itu. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Hidup itu tidak di dalam kegelisahan ya, tidak tenang selalu karena kita tidak amanah, tidak menyampaikan dengan benar ataupun kurang ataupun sengaja kurangi ya misalnya, ataupun tidak jujur kepada ayah atau ibunya ya, ataupun gurunya, seperti itu. Nah, hidupnya tidak tenang. Nah, berarti kamu itu sudah tertanam dua keimananmu itu di situ ya. Maka dari itu kita harus melakukan apa? Amal dan jujur ya dalam kehidupan. Menerapkan itu sangat susah. Ini hikmahnya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dari hikmah ini? Tidak. Oke. Kemudian satu orang pindah minta untuk maju ke depan. Nah, kamu sebelum itu Bu Indah ingin kamu tuliskan satu buah kata ya, satu buah pernyataan ya terhadap dirimu ya, dan terhadap pembelajaran ini tentang sifat amanah dan jujur. Di bukannya silakan tuliskan satu apa pendapat kalian ya, pernyataan kalian. Satu hal yang baru yang sudah kalian temukan dari belajar hidup menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur.
Misalnya contohnya saya dari pembelajaran menjadi pribadi yang berintegritas dengan sikap aman dan jujur. Pada hari ini ingin melanjutkan ataupun mengimplementasikan, menjalankan ya, dengan cara langsung dalam kehidupan pribadi saya dan sosial, yaitu dengan bersifat sifat amanah dan jujur. Ya, seperti itu. Dengan cara apa? Saya harus benar-benar berkata kepada seorang yang sesuai dengan keadaan saya. Ya, contohnya yang lain mungkin boleh gunakan yang lainnya. Sudah Rizky? Sudah? Ya? Sudah selesai? Jadi temannya yang masih mengolah kata ya. Sudah? Yang belum? Sudah, lagi sedikit lagi yang belum temannya. Sudah? Sudah coba dari kelompok sana silakan dibacakan satu aja. Iya satu. Iya. Tapi juga. Ayo, yang sudah. Ayo, iya. Berdiri. Iya. Apa itu amanah dan jujur? Dia sudah paham, berarti harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dari sebelah sana, Pandi siapa? Pokoknya dia Salah satu sikap yang harus salah satu sikap yang harus diterapkan di mana? Dan apa tadi? Diterapkan dan juga dipertanggungjawabkan. Nah, keluar dari pertanggungjawaban itu berarti bila mana orang itu sudah memberikan apresiasi, terima kasih ataupun yang lainnya, berarti orang itu adalah pertanggungjawaban. Hasil dari pertanggungjawaban itu sudah kelihatan dari sini siapa?
sini. Iza, yang ini yang apa namanya hal baru yang kamu pelajari dari tadi apa? Saya akan menjalankan sikap amanah dan jujur agar dapat dipercaya Oh. oleh orang lain. Sebenarnya bisa dikatakan mudah ya, yaitu kita dengan bertanggung jawab ya dan juga jujur. Bertanggung jawab itu kan bertanggung jawab ini tidak prosesnya itu yang agak sulit ya. Kadang dijalankan, kadang tidak. Maka harus kita istiqomah kan seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham semua ya tentang amanah dan jujur. Jadi harus di apa namanya harus dijalankan bersama. Oke, satu orang poin pentingnya apa Rindi kira-kira? Rindi, poin penting dari pembelajaran ini apa keduanya? Orang yang membuat amanah dan jujur itu akan mendapatkan ketenangan di dunia. Ya, kalau kita ingin seperti itu maka kita laksanakanlah amanah perbuatan sikap amanah dan jujur itu. Bila mana orang yang tidak amanah dan jujur ya, orang yang bisa dikatakan amanah dan jujur berarti orang yang bisa melaksanakan amanah dan jujur itu sendiri. Kebalikannya, kalau kita tidak melaksanakan ya orang yang disebut tidak amanah atau tidak jujur berarti dia tidak melaksanakan itu apa? Tidak melaksanakan amanah dan kejujuran. Kebalikannya ya anak-anak ya, yang bukannya. Nah, kita kan nggak mau dikatakan orang yang tidak amanah dan tidak jujur ya. Maka dari itu kita harus tetap semangat ya menambah keimanan ya. Buah dari keimanan itu tadi dengan menjalankan sikap yang baik maka akan berbuah yang lebih baik lagi. Sampai sini sudah paham ya? Pengamalan jujur dan amanah. Dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan dia dan apa menjadi haknya. Seperti video yang pertama tadi ya. Dia menumbuhkan niat hati mau mengembalikan tapi orang sudah lewat. Nah, godaan macam datang, tetapi dia ingat janji ibunya. Ya, kemudian apa akhirnya? Dicari dan dikembalikanlah barang itu tanpa minta imbalan. Pada akhirnya buah dari kejujuran itu tadi membuahkan hasil. Apa yang didapati tadi? Hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Maka sampai sini kita sebagai siswa ya anak-anak ya belajar dengan tekun, ujian, ulangan dan yang lainnya kita harus belajar sendiri biar bisa mengukur bagaimana saya bisa menghadapi soal-soal ini dengan mandiri. Ya seperti itu. Bila sudah seperti itu, kalau bisa mengukur, saya bisa menentukan saya sampai ke sana ke sini, ya, akan membuahkan hasil tidak kejujuran. Kalau tidak kejujuran, tidak akan membuahkan hasil yang bagus, yang sempurna, karena buah kejujuran tersebut. Sekian sampai sini.